Well, kalau misalnya siapa sih Mary Riana? Menurut saya Mary Riana hanyalah gadis biasa yang mungkin punya mimpi dan punya Tuhan yang luar biasa yang sungguh mengasihinya dan akhirnya memberikan apa yang saat ini saya miliki sampai hari ini. Gitu. Dan kalau kita berbicara tentang mimpi, mungkin itu adalah titik awal di hidup saya sih. Bagaimana sungguh-sungguh yang benar-benar mengubah hidup saya ya karena kekuatan sebuah mimpi. Pada saat itu ketika saya ulang tahun ke-20 yang awal cerita ini. Kenapa? Karena pada saat saya ulang tahun ke-20, pada saat itu kan sebenarnya hidup sendiri merantau di Singapura, jauh dari orang tua, penuh dengan hutang, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu gitu. Dan 1-2 tahun pertama saya jalan di Singapura pada saat itu bukan sesuatu yang mudah ya. Namanya juga anak 18 tahun kan hidup sendiri penuh dengan keterbatasan. Seringkali saya mempertanyakan kok saya seperti ini. Seringkali saya merasa bahwa kok dibandingkan orang-orang lain yang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia gitu. Mana bahagianya, mau hidup biasa aja kok kayak susah banget gitu kan. Gitu. Nah tapi sampai suatu saat saya sadar bahwa ya udah nggak ada gunanya menyalahkan keadaan, nggak ada gunanya marah-marah, nggak ada gunanya mengasihani diri saya sendiri, forward gitu. Untuk apa mengasihani diri saya sendiri? Untuk apa membuat orang mengasihani diri kita gitu kan? Nggak ada gunanya. Dan disitulah akhirnya saya memutuskan untuk berani bermimpi besar. Disitulah mungkin saya benar-benar mengubah cara pandang saya. Kalau sebelumnya saya terjebak dengan keadaan, yang awalnya saya ngeliat kiri kanan keadaannya nggak ada yang baik ya kan, kurang dan seterusnya ya, tapi saya memilih untuk melihat ke depan dan fokus kepada ya udah keadaan saya memang tidak baik tapi masa depan saya jauh lebih baik daripada keadaan saya pada saat itu gitu. Dan jadi disitulah akhirnya ketika saya ulang tahun ke-20 saya punya mimpi besar, pokoknya saya bilang sebelum ulang tahun ke-30 saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial, bayar hutang-hutang pendidikan saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan pokoknya hari itu saya bilang, kalau suatu saat nanti saya kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Jadi berawal dari ya udah mimpi aja pokoknya. Dan pada saat itu mungkin itu ya yang akhirnya membuat saya jadi memiliki harapan lagi. Jadi kalau saya bisa bilang hidup saya belum berubah sih pada saat itu. Hanya saja mungkin perasaan saya berubah, saya bisa lebih menghargai hidup saya lebih bisa melihat hal-hal yang baik yang ada di hidup saya lebih bisa mengapresiasi apa yang ada dan ya berawal dari situ sih. Pada saat itu saya buka usaha sendiri di bidang finance, jasa keuangan, jadi saya menjual produk-produk keuangan baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit di Singapura. Begitu lulus kuliah gitu. Jadi lulus kuliah tahun 2002, terus akhirnya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Teknik elektro ya udah, tapi akhirnya memutuskan untuk terjun ke menjadi entrepreneur. Ya of course it's not easy, banyak jatuh bangunnya. Ya dan akhirnya ya udah saya terjun ke dunia sales pada saat itu. Gak punya modal, gak punya kenalan, gak punya siapa-siapa. Yang modal yang saya punya cuma keberanian, waktu, dan tenaga. Dan itulah yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari, non-stop 7 hari selama seminggu, prospecting. Dan ya, kalau mengingat kembali masa-masa itu, ya of course itu satu hal yang saya sangat hargai dan selalu saya kenang ya. Karena itulah saat-saat sulit sebenarnya. Kenapa? Karena kalau sekarang kita sudah berhasil, kita berjuang dan gagal, kita pasti akan mengingat keberhasilan kita yang sebelumnya. Tapi pada saat itu kan belum ada contohnya, belum ada hasilnya, belum ada bukti nyatanya. Jadi ketika saya berjuang itu prospecting jualan di halte bus stasiun MRT, seorang Mary Riana sarjana teknik elektro berdiri di halte bus untuk nungguin orang-orang yang baru pulang kantor supaya saya bisa menghampiri dan mempresentasikan produk keuangan yang saya jual pada saat itu. It was not easy, itu suatu hal yang sangat-sangat tidak mudah. Apalagi seringkali bertemu dengan teman-teman yang baru pulang kantor dengan pakaian yang keren dan banyak dari mereka ya biasanya kan memandang rendah ya dan bilang, ih kok maunya ya seorang sarjana jualan di halte bus kayak gitu. Katanya mimpinya setinggi langit, katanya pengen jadi pengusaha gitu. Ternyata ujung-ujungnya sales doang, jualan doang. Gak dapet kerjaan kali. Jadi kadang-kadang sering kali ketika kita masih di bawah belum siapa-siapa, pasti banyak orang mempertanyakan dan meragukan dan meremehkan.
Tapi itulah tantangannya kan, apakah do you really believe in your dream? Apakah kamu benar-benar percaya dengan kamu? Kan nggak peduli apa yang orang lihat dan asumsikan tentang kamu. Yang penting apa yang kamu yakin dengan diri kamu sendiri dan pilihan kamu gitu. Jadi pada saat itu, yes oke gitu. Saya bersyukur dan saya puji Tuhan bahwa sulitnya hidup membentuk saya menjadi seorang wanita yang tidak cengeng, yang nggak mudah terpengaruh oleh kata-kata orang, dan saya nggak akan pernah membiarkan kata-kata orang menjatuhkan mimpi saya, apalagi menjatuhkan harga diri saya gitu. Jadi pada saat itu, it's okay. Mungkin memang saya cuma bisa jualan, it's okay, it's fine, so what? Saya memang nggak punya modal, saya memang nggak bisa, saya bukan orang paling pintar gitu yang punya banyak plan dan banyak rencana. Tapi pada saat itu, again yang saya punya hanyalah keberanian, waktu dan tenaga, dan itu pokoknya saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya nggak peduli, pokoknya saya kerja 14 jam tiap hari, non-stop 7 hari selama seminggu, saya bikin target sendiri dan saya akan mendisiplinkan diri saya untuk mencapai target-target itu. Dan akhirnya ternyata kerja keras membuahkan hasil gitu. Jadi di tahun pertama saya terjun ke dunia sales, ya akhirnya saya bisa dapat pendapatan lebih dari 220.000 Singapura dolar pada saat itu. Bisa bayar hutang-hutang saya 40.000 Singapura dolar dalam waktu 6 bulan begitu saya lulus. Dan akhirnya disitulah baru punya modal, dan dari modal itulah baru saya bisa merekrut staff, menyewa kantor di Singapura, dan membesarkan Mary Riana Organization, ya, perusahaan di bidang jasa keuangan, dan akhirnya dapat $1 juta di usia 26 tahun. Tapi saya selalu bilang ke semuanya bahwa semua ini saya sungguh-sungguh benar-benar menceritakan kepada kalian bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana, sama sekali bukan, tapi saya sungguh-sungguh ingin bilang dan ingin menunjukkan kepada kalian bahwa kerja keras itu sungguh-sungguh membuahkan hasil. Orang yang bekerja keras, dialah yang menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Makanya saya selalu bilang kemiskinan yang sesungguhnya itu bukan miskin harta, tapi miskin impian, miskin usaha. Jadi tapi selama kamu punya banyak impian dan kamu mau punya banyak usaha, ya artinya kamu harus bergerak, you have to do something kan gitu kan. Iya, pasti banyak hal yang bisa dicapai gitu dalam hidup ini. Jadi itu sih yang penting banget. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free, dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.